Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang prinsip dari metode potensiometri, ya. Metode potensiometri itu merupakan metode pengukuran atau metode analisa kimia yang didasarkan pada perbedaan potensial gitu, perbedaan potensial antara anoda dan katoda gitu. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan analisa menggunakan metode potensiometri disebut potensiometer gitu, potensiometer. Namanya alat, namanya instrumen, dia pasti di dalamnya ada komponen-komponen penyusunnya, ya kan ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dari alat potensiometer. Gitu. Nah, secara umum ya, ini secara umum komponen dari alat potensiometer itu terdiri dari yang pertama ada voltmeter. Ya, voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Mengukur arus listrik kan yang namanya voltmeter, mengukur voltasi. Voltasi itu, voltasi. Ya, kan kita tahu bahwa potensiometri itu merupakan metode pengukuran berdasarkan beda potensial gitu dari sel elektrokimia berupa sel volta atau sel galvani. Nah, sel galvani atau sel volta itu kan merupakan reaksi kimia ya, reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Reaksi kimia menghasilkan arus listrik gitu. Nah, arus listrik yang terbentuk atau terbentuk itu akan diukur gitu pada instrumen yang disebut dengan voltmeter. Di bagiannya itu ada voltmeter untuk mengukur arus listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia yang terjadi gitu. Nah, selanjutnya setelah ada voltmeter itu ada elektroda. Nah, elektroda itu ada dua. Yang pertama ada elektroda kerja, yang kedua ada elektroda pembanding. Gitu. Elektroda kerja ini biasanya kita sebut sebagai anoda gitu. Nah, kalau elektroda pembanding dia ini adalah katoda gitu. Jadi ini hanya nama lainnya aja sebenarnya. Elektroda kerja itu ya anoda gitu. Kan kalau sel elektrokimia ya secara umum itu ada voltmeter, ada anoda, ada katoda, ada jembatan garam dan ada larutan sampel gitu. Nah, di instrumen potensiometer itu juga ada anoda dan katodanya. Nah, nama lainnya adalah elektroda kerja dengan elektroda pembanding gitu. Nah, elektroda kerja ini itu sebagai anoda, elektroda pembandingnya sebagai katoda. Nah, di elektroda kerja atau anoda itu isinya bermacam-macam ya, tergantung dari alatnya gitu. Tergantung dari alatnya, dia bisa berbagai macam elektroda. Nanti kita akan bahas jenis-jenis dari elektroda kerja itu apa dan elektroda pembanding itu apa. Ya, secara umum ini bentuknya. Ada elektroda, ada anoda dan katoda. Selanjutnya ada larutan sampel gitu. Larutan sampel ini bisa ganti-ganti larutannya tergantung dari zat apa yang ingin kita analisa gitu. Nah, selanjutnya di ujung ini ada yang disebut sebagai membran kerja. Ya, membran kerja. Membran kerja ini adalah membran yang langsung terhubung dengan larutan sampel gitu. Jadi larutan sampelnya nanti akan terdeteksi ya di sini di membran kerjanya gitu. Inilah ya bagian yang terhubung langsung dengan larutan sampel. Nah, sedangkan bagian atas ini itu tertutup gitu oleh bagian biasanya terbuat dari kaca juga, cuma kacanya tidak mampu menyerap elektron gitu. Jadi ini aman, bagian dalamnya, larutan dalamnya ada biasanya misal di sini ada AgCl ya, nanti berarti biar AgCl-nya ini tidak keluar, tidak bercampur dengan larutan sampel gitu, makanya ada pembatas ini, pembatas ya. Begitu pula dengan elektroda pembanding gitu, dia di dalamnya ada larutan, ada glass wall ini sebagai batas ya antara larutan yang atas, larutan ini dengan dengan kristal KCl yang di bawah gitu. Nah, bahan poros ini adalah yang berinteraksi langsung gitu dengan larutan sampel
gitu. Jadi yang berinteraksi dengan larutan sampel itu yang di bawah-bawah nih, yang di ujung gitu. Selanjutnya, dalam memilih elektroda ya, kita harus tahu gitu syarat-syarat apa saja yang bisa digunakan suatu zat gitu sebagai elektroda. Syarat yang pertama, suatu zat itu bisa dipakai, bisa digunakan sebagai elektroda adalah satu, dapat merespon secara inersian besarnya aktivitas spesies zat yang diukur. Kan karena pengukuran potensiometri ya itu berdasarkan persamaan ners gitu. Artinya ketika konsentrasinya berubah, maka nilai E0 selnya juga akan berubah gitu. Nah, elektroda ini harus bisa mengukur nilai E selnya, nilai E-nya gitu. Nah, selanjutnya elektroda itu harus spesifik. Spesifik di sini artinya apa? Maksudnya adalah elektroda itu sebaiknya tidak merespon aktivitas-aktivitas dari zat lain yang akan diukur gitu. Jadi harus spesifik mau mengukur zat yang apa gitu. Kan kalau misalkan zat lainnya itu ikut terukur, berarti nilai E0 yang terukur juga nggak murni berarti kan ya, ada campuran zat lain. Berarti hasil yang didapat pun juga tidak murni, tidak bagus gitu. Makanya suatu elektroda itu harus spesifik mengukur zat tertentu saja gitu. Nah, selanjutnya ada bersifat inert. Artinya elektroda itu tidak bereaksi dengan zat lain yang ada dalam larutan. Kalau misalkan si elektroda ini ikut bereaksi, ya berarti zatnya jadi tidak murni kan ya. Nanti makanya E0 yang dihasilkan juga tidak murni gitu. Makanya elektroda itu harus bersifat inert gitu. Nah, selanjutnya permukaan elektroda itu sebaiknya tetap komposisinya atau tidak berubah meskipun hanya dilewati arus yang kecil. Gitu. Jadi meskipun arusnya itu kecil, arus yang dihasilkan itu kecil, elektroda itu harus tetap komposisinya biar pengukurannya itu jelas gitu. Karena yang namanya instrumen pasti kan tetap gitu ya, harus ada kalibrasi. Nanti juga kita belajar gimana caranya mengkalibrasi kayak gitu. Nah, selanjutnya komponen yang pertama yang akan kita bahas adalah elektroda. Nah, elektroda yang pertama itu ada elektroda pembanding. Nah, elektroda pembanding ini kita tahu ya, dia tadi di slide sebelumnya dia ini sebagai katoda gitu. Nah, elektroda pembanding adalah elektroda dengan harga potensial setengah selnya ini telah diketahui konstan. Artinya dia konsisten gitu dan sama sekali tidak peka terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki gitu. Jadi dia karena dia sebagai pembanding nih elektrodanya, makanya dia komposisinya itu harus tetap dan konstan. Kalau misalkan berubah-ubah ya sulit dong untuk mendeteksi atau menganalisa gitu. Nah, elektroda pembanding itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada elektroda pembanding primer, yang kedua ada sekunder. Nah, kalau elektroda pembanding primer, contohnya adalah elektroda hidrogen standar. Nih, elektroda hidrogen standar. Elektroda ini terbuat dari platina hitam. Gitu. Kenapa platina hitam? Karena biar penyerapan gas hidrogennya itu dapat terjadi secara maksimal gitu kan, karena kalau dia warna hitam berarti menyerapnya kan lebih ya gitu. Dengan reaksi H2 menjadi 2H+ ditambah 2 elektron gitu. Nah, potensial sel dari elektroda pembanding ini tuh kan 0 ya, kita tahu ya 0 volt. Dari mana? Dari ini. Kan kita tahu ada E0 sel standar. E0 sel standar yang di tabel itu. Nah, di tabel itu angka-angka voltnya kan didapat gitu dari membandingkan dengan si hidrogen ini gitu. Kenapa jadinya si hidrogen itu 0? Karena hidrogen digunakan sebagai pembanding untuk logam-logam atau zat-zat lainnya. Kayak gitu. Nah, elektroda ini, elektroda standar hidrogen ini sebetulnya jarang digunakan untuk analisis, tetapi ini tuh sangat penting gitu. Kita tahu penting karena
bisa untuk menentukan standar potensial sel gitu. Jadi digunakan sebagai standar karena dia nilainya 0 tadi, 0 volt kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada elektroda pembanding sekunder. Kalau yang sebelumnya adalah hidrogen itu primer, yang kedua ini ada sekunder. Yang sekunder ini itu lebih sering digunakan karena apa? Karena mudah untuk ditemukan gitu. Karena mudah ditemukan, jadi lebih sering ditemukan juga di pasar gitu. Jadi pasar itu lebih banyak menjual yang elektroda pembanding sekunder gitu. Nah, elektroda pembanding sekunder ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada elektroda kalomel. Nah, elektroda kalomel ini merupakan elektroda yang terbuat dari tabung gelas atau plastik. Ya, tapi lebih sering digunakan itu yang gelas karena penggunaannya lebih efektif gitu dibanding dengan yang plastik. Tetapi yang plastik ini harganya akan lebih murah dibanding yang gelas gitu. Dengan panjang kurang lebih 10 cm kubik. 10 cm doang. 10 cm dan garis tengahnya itu sebesar 0,1 sampai 1 cm. Di garis tengah ini nih, diameter ini antara 0,5 sampai 1 cm gitu. Yang dicelupkan ke dalam air raksa yang kontak dengan lapisan pasta Hg atau HgCl2 di sini. Kontak dengan di sini ada larutannya di dalamnya, terus kontak langsung dengan raksa. Di sini larutannya yang kontak dengan raksa dan campuran gitu antara Hg2Cl2 dan KCl jenuh yang ada di sini. Di sini berarti gitu. Yang dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Nah, lubang kecilnya itu berada di sini di ujung wall. Gitu. Ujung wall ini kan glass wall ya, dia punya pori-pori gitu yang untuk dihubungkan gitu, untuk menghubungkan antara bagian dalam ini nih, bagian dalam elektroda dengan bagian luar elektroda, yaitu larutan KCl gitu. Selanjutnya ini ada kristal KCl di sini, kemudian ada bahan poros. Nah, bahan poros ini dia kan poros sendiri artinya kan pori-pori berarti ya, dia pori-pori. Nah, di sini adalah tempat terjadinya perhitungan gitu. Perhitungan maksudnya perhitungan apa? Perhitungan yang terjadi antara larutan sampel dengan elektroda gitu. Jadi di sini nih dia bagian kerjanya gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai elektroda perak gitu. Elektroda perak ini mirip ya dengan elektroda kalomel. Dia terdiri dari suatu elektroda perak. Kalau tadi elektrodanya itu raksa ya, Hg. Kalau di elektroda perak ya berarti menggunakan perak. Itu yang dicelupkan ke dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan HgCl gitu. Elektroda ini itu elektroda perak yang lebih unggul daripada kalomel gitu dalam temperatur yang tinggi karena dia bisa tahan pada suhu tinggi gitu. Penyerapannya terjadinya lebih bagus, lebih baik dibanding dengan yang kalomel. Tetapi kekurangan dari elektroda perak ini adalah kecenderungan bereaksi dengan larutan membentuk kompleks perak gitu yang tidak larut. Nah, karena dia tidak larut dengan air ya, maka endapan yang terbentuk ini dapat menyumbat jembatan garam. Nah, kalau jembatan garamnya tersumbat berarti perhitungan arus listriknya juga kan akan terhambat juga gitu. Nah, selanjutnya untuk jenis elektroda pembanding sekunder yang terakhir itu ada elektroda raksa 1 sulfat. Elektroda ini itu hampir sama dengan elektroda kalomel jenuh. Bedanya di mana? Bedanya kalau di kalomel itu kan menggunakan pereaksi Cl ya tadi. Nah, sedangkan di sini itu menggunakan sulfat gitu. Reaksi elektroda yang terjadi seperti apa ini? Ada Hg2 di Hg2SO4 dalam bentuk solid ditambah 2 elektron menjadi 2 Hg ditambah SO4 2 min gitu. Besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini itu sebesar plus 0,412 volt dibandingkan dengan nilai potensial elektroda hidrogen standar. Jadi lebih besar ya dibanding dengan
hidrogen standar gitu kan. Kalau hidrogen standar ya 0 berarti. Terus garam raksa sulfat ini mudah terhidrolisis, dan endapan kuning di garam dasarnya selalu kelihatan pada elektroda ini. Jadi karena endapan yang terbentuk itu kuning ini kelihatan, jadi pengukurannya lebih mudah untuk dilakukan gitu. Keuntungan dari reaksi ini tidak mengganggu nilai potensial elektroda pada temperatur normal. Gitu. Jadi tidak, ketika penggunaannya pada temperatur normal, reaksi menggunakan elektroda ini dia akan lebih unggul gitu. Tetapi ketika menggunakan suhu yang tinggi, berarti yang lebih unggul adalah yang elektroda sebelumnya, yaitu elektroda perak gitu. Nah, untuk elektroda pembanding, bukan elektroda kerja ya, elektroda kerja itu akan dibahas di video selanjutnya.